Penyakit yang mengubah umat manusia selamanya. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres berat. Diderita oleh orang yang mengalami peristiwa berat atau tidak menyeram. Mengalami ketegangan, perasaan khawatir, penglihatan bercahaya hitam, merespon terhadap bunyi tertentu atau benda yang serupa dengan stimulus traumatis. Stres akut berkepanjangan, LCLD. Terjadi pada individu yang tidak memiliki sumber dukungan untuk menghadapi stres yang berkembang. Merespon dengan perubahan pikiran dan perilaku, seperti marah tidak terpakai, penurunan aktivitas, mengalami stres akut berkepanjangan saat berada di lingkungan yang tidak nyaman. Stunting, perkembangan tidak seimbang, menjadi gangguan kesehatan umum di seluruh dunia. Dibandingkan anak normal pada tahap perkembangan, anak yang stunting mengalami pertumbuhan yang lambat. Faktor pencetus berbagai, mulai dari malaria, tidak makan, sampai masalah kesehatan ibu hamil. HIV/AIDS, virus yang menyebabkan SIDA. Disease HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyebabkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini terjadi secara signifikan di seluruh dunia, khususnya di Afrika Sub-Sahara. Meningkatkan risiko terkena penyakit kronis yang biasanya terhadap kesehatan. Stroke adalah penyakit yang menyerang jaringan darah otak, merujuk pada interupsi darah pada bagian otak yang mempengaruhi fungsi otak dan periferisnya. Risiko stroke meningkat dengan usia dan memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, faktor berat badan, resiko penyakit jantung, Diabetes mellitus DM adalah gangguan pada sistem pencernaan yang mengatur pankreas dan beta sel kista otak untuk mengecilkan kadar gula darah dalam darah. Mengalami kebuluan makan, kebaluan minum, kehilangan kemampuan kencing, berpotensi mengakibatkan kelainan jantung, ginjal, mata, jika tidak diobati. Malaria, penyakit parasit yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles dan menyerang manusia, dapat menyebabkan infeksi ringan, demam, malaria berat, anemia, hingga kematian. Hampir 90% kasus malaria terjadi di negara-negara yang masih belum tentu dalam kondisi masyarakatnya. Kanker merupakan suatu jenis penyakit yang mengakibatkan tumbuh biakan kelompok sel dalam tubuh yang biasanya tidak melakukannya. Berdasarkan tipe sel yang diderita kanker, terdapat beberapa jenis kanker, seperti kanker tulang, payudara, hati, paru-paru, DCB. Dapat diobati melalui terapi medis, operasi, atau radioterapi. Epilepsi adalah penyakit kronis yang mengubah persepsi waktu seseorang. Terdapat dua jenis epilepsi yaitu, epilepsi partikel, seluruh kedatonan kemungkinan menimbulkan serangan, dan epilepsi parsial, serangan terjadi di salah satu daerah otak. Epilepsi mempengaruhi bagaimana otak mengolah informasi tentang waktu dan menimbulkan gejala seperti kecelakaan, sakit kepala, hilang kesadaran, atau gerakan yang tidak bermakna. Penyakit Alzheimer adalah penyakit kronis yang menyebabkan kenaikan kadar beta amiloid di otak. Proses ini membuat otak tidak mampu menjalankan fungsi normal dan dapat menyebabkan gejala seperti gangguan persepsi, pikiran, bahasa, dan gerakan. Selanjutnya, gejala ini dapat berkurang, dan penyakit ini bisa berlanjut seumur hidup. Autisme adalah spektrum gangguan persepsi, perasaan, dan perilaku yang berpengaruh pada sosialisasi dan komunikasi. Anak-anak yang terdiagnosa dengan autisme memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan berkelompok dengan orang lain. Beberapa faktor dapat menyebabkan autisme, seperti abnormalitas genetika, perubahan hormonal saat kehamilan, atau faktor lingkungan seperti penyakit viral saat anak-anak kecil. AIDS, HIV/AIDS. AIDS, HIV/AIDS adalah penyakit menular yang menyerang sistem imun tubuh. HIV virus yang menyebabkan AIDS menginfeksi sel-sel darah putih, yang selanjutnya menyebabkan kenaikan kadar antiretroviral. Tidak ada obat yang dapat menghilangkan virus HIV, tetapi ada obat-obatan yang dapat mengontrol infeksi dan mengurangi dampaknya pada tubuh. Stroke adalah gangguan otak yang terjadi ketika darah tidak terus melewati pencernaan otak yang menyebabkan pendarahan sel otak. Setelah terjadi stroke, fungsi otak yang telah terdampak mungkin akan hilang atau dapat mengalami gejala seperti kecelakaan, sakit kepala, pegal-pegalan, atau hilang kesadaran.